Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Suara Rakyat atau SURAK. Suarakan keadilan untuk semua. Bersama rakyat, kita menang. Mereka. Surak, merdeka. Partai Suara Rakyat mempunyai visi dan misi. Visinya adalah kemakmuran rakyat. Misinya mewujudkan sila kelima dari Pancasila. Visi utama dari Partai Suara Rakyat atau SURAK adalah gaji rakyat 20 juta per bulan per kepala keluarga. Gaji 20 juta per bulan per kepala keluarga bukan bantuan. Gaji 20 juta per bulan per keluarga adalah penggajian dari peran rakyat. Jadi rakyat punya peranan. Rakyat adalah aktor. Punya peran. Peranannya sebagai pemilik sah daripada negeri ini. Kalau pemilik sah berarti bos besar. Rakyat itu adalah bos besar negeri ini. Rakyat adalah bos besarnya. Sangat wajar. 20 juta per bulan per kepala keluarga adalah merupakan hak rakyat. Karena rakyat adalah bos besar. Sedangkan pejabat dan ASN termasuk presiden adalah kacung, adalah jongos daripada rakyat. Karena bos besarnya adalah rakyat. Sangat wajar kan? Ini bukan halusinasi. Jadi 20 juta per bulan per kepala keluarga. Sebagai bos besar menyuruh negara yang sudah dikelola oleh negara, pengelolanya adalah pejabat dan ASN. Negara wajib mengembalikan kekayaan alam, mengembalikan hasil bumi, mengembalikan sumber daya nasional ke tangan rakyat. Ini bukan halusinasi. Ini bisa diperdebatkan, ini bisa diilmiahkan, ini bisa diramekan, ini bisa dikongreskan, ini bisa diseminarkan. Para intelektual dikumpulkan, bahas tentang ini. Benarkah 20 juta per bulan per kepala keluarga adalah hak rakyat? Karena rakyat adalah bos besar. Karena rakyat adalah pemilik sah negeri ini. Bayangkan 80 tahun Indonesia merdeka. Tapi rakyat belum merasa kemerdekaan itu. Rakyat masih dijajah oleh para pemerintahan yang korup. Karena banyak korupsi yang belum diselesaikan. Banyak uang-uang koruptor yang belum disalurkan. Bahkan informasi dari hasil sitaan, hasil rampasan yang disita oleh kejaksaan, yang disita oleh pemerintah, yang disita oleh pengadilan, belum pernah terdengar dibagikan kepada rakyat. Tapi isu miringnya adalah dibagikan kepada para pejabat. Ketika dibagikan kepada para pejabat, itu udah melanggar hukum, udah melanggar hak rakyat. 20 juta per bulan per kepala keluarga. Apa programnya dari Partai Suara Rakyat untuk mewujudkan itu? Ada yang namanya emergency plan atau emergency program daripada Partai Suara Rakyat. 1. Potong gaji pejabat dan ASN 50%. Gunanya untuk memulihkan, untuk menghapus yang namanya privilege elite, hapus yang namanya gila jabatan, gila kehormatan.
gila pencitraan daripada para pejabat, hapus namanya privilege-nya dengan dipotong gaji 50% para pejabat dan ASN, itu akan menghapus privilege mereka dan menyamakan derajat dengan rakyat. Jangan terlalu besar jarak antara pendapatan rakyat dan pendapatan pejabatnya. Padahal pejabat itu adalah pelayan rakyat, kacung rakyat. Tapi bosnya tidak makan, bahkan kelaparan, bahkan pajakin terus. Langkah selanjutnya adalah audit struktur gaji dan tunjangan daripada para pejabat itu. Audit, apakah udah benar penggajiannya? Apakah udah benar tunjangannya? Ya, seterusnya, revisi undang-undang. Revisi undang-undangnya. Undang-undang ASN dan pejabat publik direvisi undang-undangnya. Kalau sangat merugikan rakyat, hapus dan ganti. Gaji disesuaikan dengan performa. Gaji sesuaikan dengan performa daripada si pejabat itu. Dan kebutuhan realnya apa? Bukan gaya hidupnya apa, tapi kebutuhan real. Pejabat yang tidak setuju silakan mundur, atau dimundurkan atau dipaksa mundur dengan kebijakan ini. Dipotong gajinya 50%. Yang kedua, rampas aset koruptor. Tujuannya kembalikan harta haram kepada rakyat. Langkah-langkah nyatanya apa? Bentuk pengadilan rakyat. Ad hoc, cepat dan transparan. Lakukan audit kekayaan seluruh pejabat. Sejak Orde Baru, periksa, audit tuh kekayaan yang sekarang orang-orang kaya itu audit. Dari mana mereka mendapatkan harta kekayaan? Audit semua. Kalau mereka mendapatkannya dengan harta haram, rampas dan kembalikan kepada rakyat. Undang whistleblower, kasih tuh whistleblower, kasih yang pengadu-pengadu yang menunjukkan bahwa ada koruptor-koruptor, ada yang tanah yang dikorupsi atau kekayaan alam yang dikorupsi, silakan whistleblower untuk diberikan komisi 10% dari rampasan nantinya. Informasikan kepada publik daftar koruptor-koruptor hitam. Itu wajib pemerintah lakukan. Biar rakyat juga mengawasi bahwa koruptor-koruptor yang hitam itu siapa saja dan diketahui oleh rakyat. 3. Hapus BLT kong kali kong. Tujuannya stop bantuan palsu yang mempermalukan rakyat. Langkahnya apa? Evaluasi bantuan sosial yang sekarang telah berada. Benar, udah benar nggak? Cara mendapatkannya, siapa, apa ada hubungannya dengan elit, apa ada hubungannya dengan kepala desa. Nah, itu harus diaudit. Diaudit, direvisi secara benar. Terus ada gak unsur korupsinya, ada gak unsur nepotismenya, silakan diaudit dan diawasi oleh rakyat itu sendiri. Dan diumumkan siapa pendapat BLT yang mendapatkan BLT. Biar ketika dia udah kaya, BLT-nya segera batalkan. Tapi dengan secara adil. Hapus program basa-basi. Alihkan semua anggaran menjadi dana gaji rakyat. 4. Pejabat wajib sederhana. Tujuannya memulihkan kepercayaan rakyat dan membunuh budaya feodal. Kalau yang namanya pejabat wajib sederhana berarti tidak boleh mewah-mewahan. Dilarang pamer kekayaan. Pejabat dilarang pamer kekayaan di media sosial dan publik. Di tempat umum tidak boleh memamerkan kekayaan para pejabat. Karena pejabat wajib sederhana, maka mobil dinasnya pun atau transportasi dinasnya jangan pakai mobil lagi, tapi pakai motor saja.
mobil dinasnya ganti dengan hanya sepeda motor. Atau mau pakai mobil listrik yang sederhana, kasih mobil listrik saja yang sederhana. Satu lagi, karena pejabat wajib sederhana, maka rumah dinas dihapuskan. Silakan mereka tinggal di rumah biasa seperti rakyat biasa. Mereka juga udah punya kekayaan yang sangat banyak, dikasih rumah dinas lagi, tambah edan saja nih negara. Jadi hapus rumah dinas. Silakan tinggal di rumah biasa saja, di rumah rakyat biasa, biar merasakan sebagai rakyat itu seperti apa dan kebutuhannya seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka, surah, merdeka.